Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang metode biseksi ya dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode tabel ya. Hari ini kita akan fokus pada metode bisection. Konsep dasar dari metode bisection itu adalah akan sebuah range itu dia mempunyai dua bagian. Kemudian bagian itu di antara dua bagian itu akan ada akar yang dipilih. Ya, bagian yang tidak mengandung akar itu akan kita buang. Jadi sebenarnya metode division itu analoginya seperti ini. Ada titik range awal dari A sampai B, kemudian dihitung titik tengahnya, dicari di antara kedua sisi itu dari A sampai titik tengah, dari titik tengah sampai B. Nah, sisi mana yang memiliki atau mengandung akar? Nah, sisi yang mengandung akar kemudian menjadi titik baru, ya, titik baru untuk pencarian akar. Sedangkan yang tidak itu akan diabaikan. Nanti akhirnya proses itu akan terjadi berulang terus sampai nanti titik akarnya itu akan diperoleh dari titik-titik bagian tadi. Jadi pemotongan antara range itu diindikatorkan dengan nilai tengah seperti itu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan di dalam metode bisection. Yang pertama itu bahwa fungsinya itu harus kontinu pada interval xn sampai xn plus 1. Harus ada keberlanjutannya. Kemudian penentuan nilai xn dan xn plus 1 itu bisa diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Ya, jadi bisa kita buat dulu grafik fungsinya dengan fungsi tertentu. Kemudian nanti nilai toleransi atau errornya itu kita dapat tentukan oleh pengguna. Atau mau dibuat sebagai indikator awalnya berapa titiknya. Nah, metode biseksi ini memiliki beberapa kekurangan. Ya, nanti kita akan lihat ya, beberapa kekurangan itu nanti bisa kita cek. Yang pertama adalah bahwa metode biseksi ini dapat dilakukan kalau akar persamaannya ya apabila ada akar persamaannya. Ya, karena dia harus konvergen dia kan. Kemudian jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya satu akar yang dapat ditentukan. Jadi kalau dia tadi ada sebuah fungsi berpotongan di dua titik, ya titik satu dengan titik kedua, nah kita hanya bisa mencari di satu titik, tidak di titik yang lain. Ya, nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian dia memiliki proses iterasi yang banyak. Ini akan memperlambat proses penyelesaian karena dia berjalan terus seperti itu. Jadi lama prosesnya iterasinya. Berhentinya kapan? Tadi tergantung error yang kita tentukan atau memang kita paksakan sampai iterasi tertentu aja. Kemudian metode biseksi ini dia tidak melihat bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari itu dekat sekali dengan batas interval yang digunakan. Ya. Jadi dia tidak terlalu jadi banyak pilihannya. Jadi dia tidak alternatifnya banyak seperti itu. Kelebihannya apa? Pencarian akar atau solusi ya, itu selalu ada, selalu berhasil. Kenapa? Karena dia tadi konvergen tadi. Ya. Berarti ada kelihatan di situ. Oke. Kemudian berikut adalah cara untuk menyelesaikan metode bisection. Ya. Pertama, tentuin dulu batas atasnya. Ya, batas atas disebut dengan B, batas bawahnya A. Hitung nilai tengahnya dengan menjumlahkan batas atas dengan batas bawah kita bagi dengan 2. Nanti dari nilai ini, nilai X, nilai tengah ini kita lakukan pengecekan keberadaan akar. Ya. Dari nilai A kita masukkan ke dalam fungsinya FA, nilai X kita masukkan ke dalam fungsinya, kita kalikan. Nah, hasil perkaliannya ini apakah lebih kecil dari 0 apa tidak? Kalau lebih kecil dari 0, maka nilai B-nya bergeser menjadi X. Terus nilai FB-nya jadikan Fx. Nilai A-nya tetap. Seperti itu. Sebaliknya, kalau dia lebih besar, maka A-nya jadi X, FA-nya disamakan dengan Fx, nilai B-nya yang tetap. Kemudian, setelah kita tahu di bagian mana akarnya, maka batas bawah dan batas atas dirubah sesuai dengan range dan dari bagian yang mempunyai akar. Terus dilanjutin lagi dari atas lagi.
hitung lagi nilai tengah, terus nilai X, kemudian uji lagi, terus berputar sampai dengan syarat-syarat yang kita perlukan untuk menghentikan proses ini. Ya. Nah, contoh misalkan gini. Misalkan contohnya. Tentukan akar persamaan fx sama dengan 1 plus x dikali e pangkat min x dengan range min 1 sampai 0. Ya. Saya masih gunakan Excel. Ya, saya masih gunakan Excel. Oke. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya, saya buka Excel. Ya, kita buka Excel. Nah, ini fungsinya, range-nya ini. Ya, fungsinya ini. Tentukan batas atas sama batas bawahnya. Ini saya copy dulu nih ya. Saya copy dulu ke sini. Saya buat yang baru. Oke. Oke. Kita buat yang baru. Oke. Nah, ini batas bawah. Ya, batas bawahnya berarti ini adalah min 1. Ininya adalah 0. Batas atasnya. Ya. Ya. Oke. Kemudian nilai X itu adalah pembagi ya, hasil penjumlahan antara batas bawah ditambah dengan batas atas, kita bagi dengan 2. Oke, saya ambil ini 4 digit di belakang koma ya. Oke. Kemudian nilai fx itu adalah nilai x-nya saya masukkan ke fungsi. X ini saya masukkan ke nilai fungsi ini tadi. Ya. Ini fungsinya saya besarkan dulu ini biar kelihatan oke. Fungsinya adalah 1 ditambah ya, X-nya adalah ini, nilai tengah, dikali power ya, eksponen 1 titik koma pangkat min X. Oke. Ya, enter. Nah, saya ambil 4 digit ini di belakang koma. Oke. Oke, seperti itu. Untuk FA begitu juga. Ya, untuk FA. Untuk FA-nya sama. Nilainya adalah yang diambil A. Ini bisa di-copy nih ke sini, tapi kita ganti. Jangan F7, tapi C7. C7. Oke. Nah, ini dapat nih. Oke. Ya. Kita dapat ini. Nah. Kemudian kalau mau mengikuti slide ini tadi, misalkan tadi itu slide-nya kita hitung ini ya. Nah, kita hitung adalah FA apakah lebih kecil dari 0 ya. Apakah lebih kecil dari 0 ya. Oke, ini saya kecilin di sini, saya sampilin ke sini. Berarti kita butuh di sampingnya nah di sini. Ini kita insert ya. Nah, ini FA ya, FA FA dikali Fx ya, Fx apa nih? Nah, berarti ini FA kita kali dengan Fx. Oke. Kemudian sekarang kita lihat ya. Jika lebih kecil dari 0, nah berarti posisinya kan B. Ada di B di sini. Ya, di B. If nilai ini lebih kecil dari 0, maka B-nya sama dengan X. Ya, koma. Kalau enggak, B-nya tetap ini. Oke, enter ya. Nah, ini kita copy. Kita majukan. Yes. Mana nih? Kemudian untuk A-nya tetap ya. If nilai ini perkalian ini ya, nilai perkalian ini lebih kecil dari 0, maka A-nya tetap. Kalau enggak, nah
Kalau dia nggak lebih kecil, A-nya sama dengan X. Gitu. Ya. Enter. Just. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, FB sama dengan Fx. FB sama dengan Fx. Fa sama dengan Fx. Fa sama dengan Fx. Oke, B tetap. Nah, oke. Ini kita tinggal copy. Set. Ya. Ini kita copy. Oke, saya copy di sini. Copy di sini. Oke. Nah, ini tinggal saya copy ke bawah. Set. Kita mau sampai kita buat sampai 10 iterasi ya. Misalkan di sini. 8, 9, 10. Oke. Saya copy. Oke. Oke, kita lihat ininya. Oke. Oke, 556406. Oke, ini kosongnya biar banyak ya. Ininya saya majukan. Set, set. Ininya saya majukan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan prosesnya, lihat di sini, ya. Solusi pada iterasi ke-10, ya. Nilai X-nya adalah ini. Nah, ini, ya. Jadi hasilnya berhenti, solusinya adalah X-nya adalah min 0,56738, sedangkan F-nya adalah 0,6. Ya. Nah, ini dari sini kita dapat nilai X-nya sama dengan min 0,56738 ya, dengan Fx-nya sama dengan min 0,00066. Artinya apa? Artinya tingkat errornya sama dengan 0,00013 ya, seperti ini. Nah, ini contoh kita menyelesaikan dengan menggunakan metode biseksi. Ya, metode biseksi. Ini hasilnya nih seperti ini. Metodenya. Sama kan 0,6. Nah, ini ada angka ini sudah mencapai ketelitian ini, sudah selesai pada posisi ini. Karena kalaupun kita teruskan, nanti ininya 0, ini konstan di 0. 0, 0, 0, 0, seperti itu berhenti. Ya, oke. Ini contoh. Nah, cara lain adalah bisa dengan menggunakan keterangan ini. Ya, keterangan beda. Artinya gini, ini tanda positif, ini tanda minus. Ya, tanda positif, ini tanda minus. Nah, tanda positif, tanda minus ini, kalau kita bilang untuk menyatakannya dia beda, maka kita tulis beda di sini. Nah, ini nanti berbeda. Ya, hasil ini sebenarnya untuk menyatakan perbedaan, ada beda apa enggak. Ya, kita bisa tulis dengan tanda gini, SIGN, signs, tanda ini, ya, sorry, misalnya ini, oke, if ya, if SIGN ini sign ini sama dengan SIGN ini, ya, titik koma, kurung tutup, titik koma. Kalau sama kita sebut sama. Oke. Kalau dia beda, kita tulis beda. Berlawanan artinya. Oke, enter. Nah, ini beda, ini saya copy. Set, set. Ya. Ya, kalau kita cocokin ke sini. Oke. Ini kita cocokin. Beda sama-sama, beda, sama-sama-sama, beda. Oke.
Ini beda, beda, beda. Nah, ini perbedaan inilah yang bisa digunakan sebagai salah satu cara yang lain untuk membuat teori perbedaan. Sebagai if-nya ya, sebagai pembanding if-nya. Jadi kalau mau menentukan if-nya bisa juga dari sini untuk menyatakan ini. Ya, oke. Jadi jawabannya ini. Ya. Nah, balik lagi ke slide. Ya, slide. Kalau kita perhatikan, ya, metode bisection ini tadi kan bagiannya tadi kan. Ingat, ini batas bawah, ini batas atas. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, nilai X1 itu adalah titik tengah. Kita bagi dua ini. Set, bagi tengah, bagi dua. Ya, kita bagi dua. Kemudian kita cek nilai fx-nya. Hasil perkaliannya tadi. Nah, ternyata bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, posisi akar itu ada di sebelah kiri. Maka yang dipakai adalah nanti titik awal min 1 dengan X1. Nanti bagi dua lagi. Ambil lagi titik tengahnya, X2. Dicari sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ternyata ada di sebelah kanan. Maka batasnya berubah dari X2 ke X1. Di sini X1. Ya, terus semuanya cari lagi titik tengah lagi. Nah, titik tengah ini memotong. Cari lagi ada di sebelah sini, apakah sebelah kanannya. Oh, ternyata ada di kanan. Terus semua sampai nanti ketemu pada titik berapa. Ya, titik berapa yang dinyatakan sebagai jawabannya, nilai X-nya berapa dan Fx-nya berapa. Seperti itu. Nah, ini contoh penggambaran dengan grafik ya untuk menentukan solusi dengan menggunakan metode biseksi. Oke. Contoh lain ya, contoh lain. Tentukan X3, X pangkat 3 min 7X plus 1. Ya. Dengan error 0,005. Oke, sebelum itu saya mau manggil software ini dulu, matematik. Oke. Ya. Ini fungsi nonlinear ini. Ya, errornya kita tentukan. Nah, error ini nanti digunakan untuk menyelesaikan apakah titiknya antara 0,005. Ya. Apakah 0005 batas berhentinya? Nah, ya. Oke, ini terus ini nanti kita tutup ya. Nanti kita pakai ini. Nah. Ini nilai awalnya 2,5 sampai 2,6. Nah, contohnya Pak, kenapa dapat 2,5 sampai 2,6? Coba kita coba selesaikan dengan ini tadi. Ya, ini saya coba selesaikan. Saya buat persamaan. Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 1. Oke, kita solve. Oke, kita lihat grafiknya. Sorry. Dengan ini. Plot ini. Oke. Ini kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini saya zoom. Kita ngambil yang nih, yang ini. Oke. Nah, ini ya, titik yang ini ya, perhatikan titik ini. Saya zoom. Ya, saya zoom lagi. Nah, saya mau nyari titik potongnya. Berarti kan saya asumsikan ini 2,5, ini kan titik potongnya ini. 2,5 sama 2,6. Saya perkirakan gitu. Nah, ini saya anggap sebagai titik bawah, ini titik atasnya. Ya. Jadi kalau kalian bingung, Pak, menentukan titik awalnya dari mana? Kita buat aja kira-kira ada di titik berapa ketika perpotongan ini. Ini 2,5 sama 2,6. Sebenarnya kalau di ujung ininya ada lagi. Di sini kita lihat. Nah, ini. Ini bisa juga kita ganti areanya. Berarti antara misalkan berapa nih? Mau di zoom lagi. Oke, kita zoom. Misalkan kita mau ngambil antara 0,125 sampai 0,18. 0,12 sampai 0,18. Nah, ini bisa digunakan oleh kita ya untuk menentukan batas. Jadi kalau ditanyain Pak 2,5, 2,6 dari mana areanya? Bisa dari gambar itu. Masukkan nilainya ya. Balik ke Excel lagi ya. Kita cari ke Excel. Cari Excel. Ini ya, ini soalnya ya.
Oke, kita cari ini. Ini cara lain ini ya, cara yang berbeda. Cari titik tengahnya, ya. Kemudian masukkan nilai ini ke dalam fx ini. FA-nya masukkan ke sini. Terus sama ini, menentukan kayak tadi. Apakah beda, apakah sama. Kemudian saya cek di sini pakai ini tadi. Jika ininya beda, ya, beda itu artinya dia tandanya berbeda. Kalau dia beda, maka A-nya diisi dari A itu sendiri. Tapi kalau enggak, dia ngambil dari nilai X. Nah, ini kan ini. Ya. Oke. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya begitu sama. Nah, sekarang untuk menghentikannya, untuk menghentikan ininya, kita gunakan ada 3 cara. Nah, ini cara solusi menghentikannya. Solusi menghentikan iterasi prosesnya. Oke. Yang pertama bisa dengan nilai absolut dari B dikurangi A. Ini tanda pagar ini absolut ya. Kalau di Excel gunakan ABS. Jadi ini B dikurangi A, absolut. Jadi contohnya ini saya gini. ABS B min A. Oke, copy ke bawah. Nah, nanti nilai B dan A ini kita tentukan dengan error tadi. Nah, ini errornya tadi. Kalau nilai errornya lebih kecil dari 0, dari error ini, nilai absolut ini lebih kecil dari E, maka solusinya ada di situ. Ya, jadi kalau kita lihat kan ini kan 0,00313. Nah, lebih kecil kan dari sini. Solusinya dari sini berarti. Atau cara kedua, dari nilai fx ini. Apakah lebih kecil dengan errornya? Cari yang lebih kecil dari 0, fx ini. Oh, ternyata ini 0,001 solusi. Jadi ini adalah solusi. Ke bawah ini solusi terus. Makin ke bawah makin solusi. Makin ini sih ya, solusi. Cuman kita ngambil solusinya pada sini. Jadi cukup dengan 6 iterasi, kita sudah dapat solusinya. Bahwa ini X-nya, fx-nya ini. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang soal sebelumnya, ini dia solusinya pakai iterasi. 10 iterasi, kita tentukan, kita berhenti. Nah, terus kita cari jawabannya. Jawabannya ada di iterasi ke-10. Ya. Sedangkan soal yang ketiga, soal yang ini, kita menggunakan ini. Ya, salah satu cara untuk menghentikan solusinya. Menghentikan iterasinya berapa banyak. Oke. Lanjut lagi. Oke. Jadi, ini kita bisa tentukan. Jawabannya adalah 2,57. Nah, sekarang kita balikin ke sini ya. Coba kita balik lagi ke sini tadi. 2,57. 2,57. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Kita zoom sampai besar. Kita zoom sampai 2,57. Nah, ini lihat ya angkanya ya. Ini 252, ini 259. Kalau saya zoom lagi. Saya zoom lagi. Tuh, 2562. Saya zoom lagi. Tuh, 2,5. Tuh, mendekati kan? 2,57. Artinya titik ini sebenarnya adalah di 257. Sama dengan ini tadi, 257031. Seperti itu jawabannya. Ya. Jadi kalau kita selesaikan, ini berapa sih Pak titik sebenarnya? Nah, titiknya itu kita gunakan metode biseksi, kita jawabnya ini. Jawabannya 2,57, titik potongnya. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 1 ini, dengan error 0,05, kita dapat x-nya ini. Ya. Oke. Kemudian, kalau kita lihat lagi yang sebelahnya tadi. Yang sebelahnya tadi. Ini tadi berapa sampai berapa ini? Kita kecilin dulu. Oke, nah kita mulai 0 sampai 0,05 kalau mau agak besar. Ini 0 ya, 0 sampai 0,25 bisa ya. Tinggal diganti ininya. 0 sampai berapa tadi? 0,25.
Oke, 0,25. Oke. Nah, ini kan dapat, ini nggak berubah, cuman ngerubah nilai batas awalnya aja. Solusinya ada di sini. Nih, 0,14. 0,14258. Coba kita cek. 142 ya, 14. Ini kita zoom nih. Kita zoom. Kita zoom. 14 ya. Nah, ini kita zoom lagi. Tuh, 141. Ya, zoom lagi 143. Nah, jadi di sini kan ketemu 142. Ya, aslinya sebenarnya kalau dicari makin ke sini makin teliti. 35 ya. Makin ke sini makin yuk. Tuh, 142. Ini aslinya 143 berapa? Ya, ini titik ini yang dianggapnya sebagai titik potongnya. Jadi range-nya tadi bisa ditentukan dari nilai awal sama nilai atasnya sama nilai bawah. Ya, batas atas sama batas bawah. Jadi solusinya gitu. Nah, ini untuk menjawab yang tadi dikatakan sebelumnya tadi. Yang kita katakan tadi sebelumnya nih, ya. Jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya ada satu akar saja yang dapat ditemukan. Tadi kan kita dari X pangkat 3 tadi soalnya tadi, ternyata kita punya dua akar. Satunya 2, sekian, satunya 1, sekian. Nah, kita nentuinnya nggak bisa langsung dua, cuma satu yang bisa kita tentukan. Terus pindah lagi titik awal batas atas batas bawahnya. Seperti itu. Oke, itu ya contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang algoritmanya. Ini dipakai kalau mau nanti implementasi ke program ya. Pertama, definisikan fungsinya yang akan dicari akarnya. Kita tentukan nilai A, B-nya. Batas atas, batas bawahnya berapa. Tentukan toleransi E-nya. Errornya mau berapa berhentinya. Atau iterasi maksimumnya berapa. Pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Mau 10 berarti berhenti. Mau E-nya sekian berhenti. Seperti hitung FA sama FB-nya. Terus kalikan apakah lebih besar dari 0. Ya, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Jadi kalau FAB berhenti, berarti nggak ada akarnya. Ini berarti dia divergen. Ya, jadi nggak usah kita paksakan. Kemudian kalau yang lain itu, hitung X-nya, A ditambah B. Bagi 2, hitung Fx-nya. Hitung hasil perkalian FA dengan FB-nya. Apakah lebih kecil dari 0? Kayak tadi itu. Kalau dia lebih dari 0, maka B sama dengan X. FB sama dengan Fx. Bila enggak, Hx sama ini. Nah, ini syarat berhentinya. Nilai absolut dari B dikurangi A. Nilai Fx-nya lebih kecil dari 0, absolut. Atau iterasi maksimum, proses dihentikan. Kalau enggak, ulangi. Langkah 6 lagi. Hitung lagi nilainya. X-nya. Terus sampai bawah. Nah, metode biseksi ini dengan toleransi 0,001, kita butuh minimal 10 iterasi. Artinya semakin kecil nilai errornya atau semakin teliti, maka semakin besar jumlah iterasinya. Nah, ini yang menjawab pertanyaan sebelumnya tadi. Dia agak lama di dalam mencari jawaban. Ya, menjawab jawabannya. Oke, ini contoh algoritma metode biseksi. Ya, dan solusi dengan menggunakan Excel. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Nanti dikumpulkan, kalian coba selesaikan dengan menggunakan metode biseksi, pakai Excel saja biar lebih mudah. Ada range-nya, ada error-nya. Ya, error untuk menghentikannya. Jadi kalau kalian tanya, Pak, berapa iterasi? Nah, error ini yang menentukannya. Ya. Nah, kalau soal nomor 6 itu dia 5 iterasi. Jadi nggak perlu ya, kalian tentukan sendiri errornya mau berapa. Terus kemudian metode bagi 2 atau biseksi ini, selesaikan ini A dengan 7. Errornya selesaikan cari sendiri, mau berhenti. Ini 5 iterasi dia cukup. Ya. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan terima kasih, tetap jaga kesehatan.